wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wad du'a 'ala al huda wad dilalati ila al khair. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita kitab Sulamut Taufiq, masih menerangkan daripada rukun-rukun iman yang kemarin menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Kemudian sekarang akan dijelaskan daripada iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan detail masalah apa saja yang terjadi di hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian ada surga dan neraka, wal khulud war ru'yatullahi ta'ala fil jannah. Kemudian kekal ada di surga dan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada di surga. Pembahasan tentang ru'yatullah ini adalah sangat panjang dan insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita menjelaskan sekarang tentang wa tu'mina bi malaikatillah. Kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Tauhid seperti Aqidatul Awam, pengarangnya menjelaskan definisi daripada malaikat itu, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Malaikat itu sifatnya tidak berayah, tidak beribu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat tidak diidentikan dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Karena malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat hum ajsamun latifatun nuraniyatun. Adalah jisim-jisim fisik-fisik yang lembut, yang terbuat dari cahaya. Qadiratun ala tasyakkul bi ashkalil mukhtalifah hasanah. Mubarra'atun an jamil kaduratin nafsiyah la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Malaikat itu terbebas daripada keburukan, kekurangan daripada sifat kebadanan atau fisik seperti manusia. Tidak tidur. Kalau malaikat itu tidur berarti dia lemah. Karena manusia itu butuh tidur ketika dia sudah payah, letih, untuk refresh, untuk menyegarkan kembali badannya yang sudah lemah. Begitu pula dengan makan dan minum. Makhluk seperti kita manusia ataupun hewan itu butuh makan dan minum karena lemah badannya. Tanpa makan, tanpa minum, manusia akan lemah dan bisa mati. Malaikat diciptakan oleh Allah itu dengan
keadaan yang lebih sempurna daripada manusia. Karena tugas dari malaikat adalah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan sampai nanti di akhir zaman, di waktu terjadinya kiamat. Ketika manusia ini memiliki kelemahan harus makan, harus tidur, maka ibadah yang dilakukan manusia ini ada waktu-waktu yang tidak dia bisa melakukan ibadah karena harus tidur, harus dipotong waktu untuk makan, minum dan yang lain. Berbeda dengan malaikat yang seluruh waktunya adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma yu'marun wa yaf'alu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dengan keadaan yang berbeda. Ada yang diciptakan selalu bermaksiat kepada Allah, tidak pernah taat kepada Allah, yaitu iblis dan setan. Sampai kapanpun setan ini akan selalu berbuat durhaka kepada Allah. Dan ada juga makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kedua makhluk ini bisa menjadi pembanding. Manusia yang baik itu akhlaknya adalah yang menyerupai malaikat, selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan manusia yang buruk adalah yang sifatnya menyerupai setan atau iblis, selalu bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat yang memiliki ikhtiar, memiliki pilihan dalam dirinya apakah dia mau taat secara akal atau mau bermaksiat kepada Allah. Sehingga yang dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah makhluk yang berakal seperti manusia dan jin. Karena dia punya ikhtiar, punya pilihan dalam hidupnya untuk mau taat kepada Allah atau mau bermaksiat kepada Allah. Itu dikembalikan kepada masing-masing individu manusia ataupun jin. Sehingga jika manusia ini yang dibekali dengan nafsu dan akal, dia lebih mengutamakan akalnya, mengendalikan nafsu dengan akalnya, bisa selalu taat kepada Allah seperti para rasul-rasul Allah, orang-orang yang soleh, kedudukannya ini lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas malaikat itu taat kepada Allah karena tidak dibekali nafsu, karena tidak dibekali syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jika manusia ini lebih mengedepankan nafsunya, dia mengalahkan akalnya, selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka melebihi kejelekannya daripada setan, melebihi keburukannya daripada iblis. Seperti yang sudah dinas ada di neraka yaitu Fir'aun. Dia manusia tetapi mengaku sebagai Tuhan. Padahal iblis, setan itu yang sudah jelas berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini keburukan manusia yang mengalahkan akalnya dengan syahwatnya lebih buruk daripada setan dan iblis. Tidak ada setan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi manusia seperti Fir'aun, dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini wahai penduduk Mesir waktu itu adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya
dari makhluk-makhluk Allah ini adalah pembanding bagi manusia. Malaikat adalah selalu taat kepada Allah. Iblis dan setan selalu durhaka kepada Allah sebagai pembanding manusia untuk dia mengikuti siapa. Apakah dia taat kepada Allah seperti para malaikat Allah, atau nanti bersama setan dan iblis bermaksiat kepada Allah, berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumlah malaikat Allah ini dikatakan oleh para ulama, wahum balighuna minal kasrah ma la ya'lamuhu illallah. Sesungguhnya jumlah malaikat Allah itu bukan hanya 10. Mereka itu sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitungnya, tidak ada yang mengetahui pasti jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita umat Islam wajib untuk mengetahui terhadap 10 malaikat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Aqidatul Awam disebutkan tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkarun, Nakirun, Waraqibun, wa kadza Atidun, Malikun, Walid, wa Nuh, tada. Yang wajib diimani oleh kita hanya 10 nama malaikat. Dan 10 ini adalah kelompok, bukan per individu malaikat itu hanya misalnya malaikat mungkar itu satu saja, bukan. Ini hanya penyebutan jumlah ini tidak mengindikasikan jumlah yang pasti daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril itu adalah aminul wahyi, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul-rasul Allah. Wa huwa afdalul malaikah, dan malaikat Jibril ini adalah pemimpin para malaikat. Dikatakan dulu sebelum malaikat Jibril menjadi pemimpin malaikat, iblis atau yang asalnya bernama Azazil itu adalah makhluk Allah yang menjadi pemimpin para malaikat Allah. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, mengungguli para malaikat-malaikat Allah. Sehingga ketika itu iblis ini adalah menjadi pemimpin para malaikat Allah sebelum malaikat Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, seluruh malaikat Allah diperintahkan Allah untuk hormat, untuk bersikap rendah hati kepada Nabi Adam. Maka seluruh malaikat Allah mau merendahkan hati kepada Nabi Adam kecuali iblis. Fasajadal malaikatu kullum illa iblis. Semua malaikat sujud, artinya menghormat kepada Nabi Adam atas perintah Allah, illa iblis, kecuali hanya iblis. Karena iblis ini sombong, dia merasa paling hebat di antara makhluk Allah saat itu, maka Allah menghinakan iblis, melaknat iblis, sehingga dia diusir dari surga dan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itulah malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling hormat, paling tawadhu di antara malaikat-malaikat yang lain. Sehingga Allah memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, dia harus merendahkan diri. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati, akan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Mikail, kemudian malaikat Mikail.
Huwal muwakkalu bil amtar wal arzak. Malaikat Mikail ini ditugaskan oleh Allah untuk membagikan hujan dan juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Israfil yang berikutnya malaikat Israfil wal muwakkal bil lauhil mahfud wan nafkh fis sur. Malaikat Israfil ini ditugaskan dalam urusan menjaga lauhil mahfud. Lauh mahfud itu adalah tempat penyimpanan kitab-kitab Allah sebelum diturunkan kepada para rasul yang ada di dunia. Sebelum Al-Quran diturunkan di malam nuzulul Quran malam 17 Ramadan itu tersimpan di Lauhil Mahfud. Diturunkan kepada Rasulullah di Baitul Izzah langit pertama, ada di malam nuzulul Quran, itu pertama kali turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kemudian berangsur-angsur selama 23 tahun turun kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh kitab-kitab Allah sebelum diwahyukan kepada para rasul itu sudah ada di Lauhil Mahfud. Begitu pula catatan-catatan amal manusia. Karena manusia itu setiap hari catatan amaliyahnya disetorkan oleh malaikat Allah di Lauhil Mahfud. Ada yang juga setiap pekan, setiap 7 hari sekali, yaitu di hari Kamis. Ada yang setiap tahun sekali, malam nisfu Sya'ban. Itu catatan amaliyah selama setahun disimpan di Lauhil Mahfud supaya nanti ketika hari penghisapan kitab-kitab amal manusia akan diberikan lagi di hari kiamat. Juga tentang catatan takdir manusia dan seluruh alam ini. Seluruh takdir-takdir Allah sudah tersimpan di Lauhil Mahfud. Nah, dalam hadis itu dikatakan ketika bayi dalam kandungan ibunya usia 4 bulan, maka ditiupkan ruh nyawanya. Juga sudah diberikan catatan-catatan takdirnya. Kapan dia lahir, kapan dia menikah, kapan dia mati, rizkinya berapa, bagaimana keadaannya, apakah menjadi orang yang beruntung di akhirat atau celaka, itu semua sudah tertulis ada di Lauhil Mahfuz. Ketika dalam kandungan ibunya 4 bulan, itulah diturunkan kitab catatannya untuk nantinya menjadi istilahnya itu kegiatan, program kehidupannya selama ada di atas dunia. Kemudian malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis sama. Kemudian malaikat Israfil ini meniup sangkakala 2 kali. Yang pertama adalah untuk menghancurkan seluruh alam dengan terjadinya hari kiamat. Yang kedua untuk hari kebangkitan. Nafkhatul ula li fana'i jam'il makhluqat. Tiupan pertama untuk kehancuran seluruh makhluk. Tapi tidak semua makhluk Allah ini hancur dengan tiupan trompet malaikat Israfil hari kiamat. Ada beberapa makhluk yang tidak hancur illa masya Allah. Di antaranya ada 7, yaitu arsy-nya Allah, kemudian kursi, Lauhil Mahfud, dan juga qalam, pena takdir Allah, surga dan isinya daripada bidadari, dan juga neraka, serta seluruh ruh-ruh manusia dan makhluk ini tidak hancur. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk mengembalikan ruh seluruh makhluk ini kembali ke jasadnya setelah terjadinya hari kiamat.
Allah menyatakan wa nufikha fis-sur. Kemudian ditiuplah itu sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Maka menjadi pingsan, artinya mati, sementara seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi illa man Allah. Di sini ada pengecualian, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Tidak seluruhnya mutlak mati. Ada makhluk-makhluk Allah yang dikehendaki untuk tidak hancur dengan tiupan hari kiamat. Summa, kemudian setelah terjadinya kiamat, nufikha fihi ukhra. Ditiup lagi trompet sangkakala itu oleh malaikat Israfil yang berikutnya, yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzuru. Tiba-tiba mereka semuanya berdiri untuk menunggu prosesi hari kiamat, yaitu hari kebangkitan. Nah, itu tugas daripada malaikat Israfil. Berikutnya adalah malaikat Izrail, wa huwa malakul maut. Ini malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Al-muwakkal biqabdi jami'il arwah minal insi wal jin wa ghairihi. Malaikat Israel ini mencabut seluruh nyawa manusia dan jin. Nah, ini menjadi dalil bahwa jin itu juga bisa mati. Nah, yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang punya nyawa akan merasakan mati. Jin itu punya nyawa seperti manusia. Dia bisa mati dan bisa dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tapi itu kita tidak mengetahui. Kemudian wa mungkarun wa nakirun. Malaikat mungkar, nakir. Wa huma fattanal qabr. Yas'alanil mayyit fi qabri. Malaikat mungkar nakir ini tugasnya menanya kepada mayit, orang yang mati ada di dalam kuburannya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika orang yang mati itu tidak dikubur? Seperti mati dikremasi, dibakar. Sehingga habis hancur badannya tinggal menjadi abu. Apakah dia akan ditanya dalam kubur? Atau dia mati dimakan hewan, misalnya tenggelam di laut, kemudian jadi makanan ikan-ikan. Apakah tetap ditanya oleh malaikat mungkar nakir? Nah, ini semuanya harus kita pahami bahwa alam kubur atau barzakh itu bukan seperti kuburan yang ada di dunia, berbeda. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Kalau misalnya kita mau berangkat ke Jakarta, dari tempat kita harus naik misalnya kereta, berarti kita harus ke stasiun. Kalau naik bis kita ke terminal. Nah, sebelum sampai di Jakarta itu ada namanya tempat pemberhentian sementara seperti terminal atau stasiun. Bukan rumah kita, tapi pemberhentian sementara. Begitu pula dunia dan akhirat itu ada pemisah, yaitu alam barzah. Barzah itu bukan dunia, bukan pula akhirat, hanya pemisah antara dunia dan akhirat. Dan disitulah tempat pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sehingga tujma'u a'dha'uhu, akan tetap dikumpulkan badan-badan manusia yang matinya meskipun tidak normal, dikremasi, dibakar, tujuannya supaya tidak masuk ke alam kubur, karena di kubur nanti akan mendapat siksa Allah, mendapatkan siksa kubur. Nah, ini akal yang tidak didasari iman kepada Allah. Karena seluruh yang mati itu ruhnya akan berada di alam barzakh. Kemudian potongan-potongan badan tadi tetap akan dikembalikan kepada
ruhnya, tetap jasadnya akan diwujudkan oleh Allah ada di alam barzah. Nah, pertanyaan mungkar nakir itu tetap akan dijawab oleh seluruh makhluk yang mati. Tetapi perbedaannya kalau manusia ini mati, seluruh panca inderanya dan organnya sudah tidak berfungsi. Sehingga ketika ditanya bukan mulutnya yang berbicara. Ketika ditanya bukan telinganya yang mendengar pertanyaan mungkar nakir ini. Yang mendengar adalah ruhnya. Karena dikatakan manusia itu di dunia ini yang paling dominan adalah fisiknya. Kalau kita mendengar ya dengan telinga, kalau berbicara dengan mulut, kalau merasa dingin dengan perasaan, mungkin dengan rasa pengindra dan sebagainya. Sedangkan ruh kita ini kurang dominan ada di alam dunia. Tapi di alam barzah itu yang lebih dominan adalah ruhnya. Seperti kalau orang tidur bermimpi dikejar anjing misalnya. Dia terasa lari ngos-ngosan bahasa kita, sangat letih. Ketika dia bangun tetap perasaannya adalah lelah. Padahal dia hanya tidur di atas kasurnya, tapi merasakan lelah. Atau mimpi buruk yang lain dia merasa takut. Nah, itu adalah perasaannya dia dominan ketika tidur merasakan yang tidak dirasakan oleh badannya. Nah, seperti itu. Ada kalanya ruh kita lebih dominan dalam perasaan daripada badan kita. Seperti orang yang mimpi buruk atau yang semisalnya. Nah, dalam pertanyaan mungkar nakir ini yang ditanya ruh kita. Lisan tidak bisa menjawab, telinga tidak lagi mendengar, ruh yang akan berfungsi. Kemudian seluruh manusia akan ditanya beberapa hal. Yaqulani lahum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwatuka wa ma imamuka wa ma min manhajuka. Akan ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Nah, di sini karena akal kita, otak kita tidak bisa berfungsi, yang menjawab itu adalah keimanan kita. Amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman waffaqahullah alhamahul jawab. Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Allah, taufik, Allah akan berikan ilham untuk bisa menjawab. Wa thabatahu bil qauli tsabit, dan akan bisa menjawab dengan jawaban yang tegas kepada malaikat mungkar dan nakir. Dan dia akan menjawab kalau orang beriman, Rabbi Allah wahdahu la syarikalah. Tuhanku Allah wahdahu la syarikalah. Wal islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wal ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwati wal qur'anu imami. Al-Qur'an adalah imamku. Sedangkan orang kafir, wa ammal kafir wal munafik fayahsulu lahuma ra'bun. Yang dia rasakan waktu itu adalah ketakutan. Dia tidak pernah menemui makhluk seperti mungkar dan nakir. Karena manusia itu tidak bisa melihat malaikat. Kecuali para nabi dan rasul. Nah, dibutuhkan kekuatan hati ketika melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia seperti kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu yang pertama melihat malaikat Jibril bentuk aslinya dengan 600 sayapnya membentang dari timur ke barat.
pulang kepada Siti Khadijah dalam keadaan gemetar dan minta kepada Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Karena sesuatu yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Sehingga ada surat dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itulah Rasulullah dalam keadaan syok, dalam keadaan campur antara heran, takut, dan perasaan yang bermacam-macam ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril. Dan orang kafir ketika melihat malaikat Mungkar Nakir seperti itu, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, dia hanya menyatakan fayaqulani lahumma ha la adri. Saya tidak tahu apa agamamu, tidak tahu apa Tuhan kamu, tidak tahu. Oleh karena itu, semua yang ada di alam akhirat itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipikir dengan akal. Kemudian Mungkar Nakir, Raqib dan Atid. Raqib, Atid ini dua malaikat yang tugasnya mencatat seluruh perbuatan manusia. Tidak dikatakan yang kanan itu Raqib, yang kiri itu Atid, tidak. Tidak ada yang jelas Raqib Atid itu ada yang kanan apa yang kiri. Yang jelas keduanya adalah malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat seluruh perbuatan manusia sejak dia akil balik sampai meninggal dunia. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian itu benar-benar ada malaikat penjaga. Malaikat yang selalu mengawasi, mengontrol setiap saatnya. Kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat seluruh perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu selalu mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, ini perbedaan pengawasan malaikat atas perintah Allah dengan pengawasan manusia seperti CCTV, polisi, dan sebagainya. Kalau pengawasan malaikat Allah tidak pernah terlepas, apa yang dilakukan semuanya ada catatan. Bahkan yang sekecil apapun perbuatan seperti lirikan mata atau omongan-omongan kecil itu ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafadzkan manusia daripada satu qaul. Qaul itu satu suku kata, satu ucapan, kecuali di situ sudah ada malaikat raqib dan atid untuk pencatatnya. Oleh karena itu kita ketika beriman dengan malaikat Allah itu harus selalu waspada. Harus selalu kita berhati-hati, setiap perbuatan kita, ucapan kita ada pencatatnya. Agar kita tidak kebablasan dalam berbuat ataupun berbicara seenaknya, sehingga nanti akan merugikan kita, banyak catatan dosa, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan. Malik itu khazinun nar, malaikat penjaga neraka. Wa huwal muwakkal biha. Malaikat Malik itu di neraka tidak sendiri. Di neraka ada malaikat khusus yang tugasnya adalah menyiksa manusia yang disebut dengan malaikat Zabaniyah.
malaikat Zabaniyah ini ada 19 jumlahnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alaiha tis'ata asyar. Bagi neraka itu ada 19 malaikat yang tugasnya adalah menyiksa seluruh manusia ada di neraka. Kalau malaikat Ridwan muwakkalul bil jinan, malaikat yang ditugaskan ada di surga. Kalau di surga ada pelayan-pelayan yang disebut dengan wildan, ada bidadari-bidadari. Kalau di neraka petugas untuk memukul, menyiksa manusia disebut malaikat Zabaniyah. Dan ini harus kita imani karena semuanya sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kembali mengenai identik jenis kelamin daripada malaikat ini, ada orang-orang yang menggambarkan atau meyakini malaikat itu adalah berjenis kelamin perempuan. Ada yang menggambarkan malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Kalau kita lihat di beberapa film ataupun gambar kartun, mereka menggambarkan malaikat itu seperti perempuan yang bersayap dan memiliki tongkat ajaib. Nah, seperti itu dikatakan faman wasafahum biha, siapa orang yang mensifati perempuan kepada malaikat Allah, fasaqo. Yang mensifati malaikat Allah dengan laki-laki itu hukumnya fasik atau dosa besar. Kalau kita lihat gambar-gambar atau film-film yang menggambarkan malaikat Israel itu pencabut nyawa seperti laki-laki yang berbaju hitam, kemudian membawa seperti senjata tajam, parang yang bertongkat misalnya. Nah, ini gambaran-gambaran yang keliru. Tidak ada malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Orang yang menyebutkan malaikat berjenis kelamin laki-laki itu hukumnya bisa fasik atau dosa besar. Ada yang menyatakan juga kufur, tapi itu masih khilaf. Kalau disifati perempuan tadi seperti peri, itu hukumnya adalah kafir. Karena dia telah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allah menyatakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka orang-orang Arab jahiliyah itu menjadikan malaikat yang pada intinya adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah adalah berjenis kelamin inasan, perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah kalian itu menyaksikan Allah menciptakan mereka sebagai perempuan? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan ditanya apa yang sudah kalian berikan kepada tuduhan malaikat adalah perempuan. Nah, ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an bahwa malaikat itu bukan laki-laki, bukan pula perempuan. Ada laki yang mengatakan malaikat itu seperti anak kecil yang bersayap. Nah, itu semuanya gambaran-gambaran yang berbahaya kalau kita tidak mengetahui malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Penggambaran orang-orang kafir, orang-orang barat tentang malaikat baik yang berupa perempuan, peri, ataupun seperti laki-laki, seperti malaikat pencabut nyawa, itu adalah salah. Dan itu bisa menuju kepada kekafiran, kemurtatan, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya dalam keimanan kita kepada malaikat Allah ini akan menyelamatkan kita daripada kesalahan pemahaman dan jangan sampai kita tidak tahu
Karena zaman sekarang ini kadang-kadang anak-anak kita tidak kenal dengan malaikat-malaikat Allah. Tentang 10 malaikat Allah dan sifatnya dan juga tugasnya saja mereka kadang-kadang tidak tahu. Padahal itu adalah salah satu rukun iman. Kalau tidak tahu dengan rukun iman kepada malaikat Allah, ini membahayakan akidah, membahayakan keimanan, dan itu adalah bisa mengarah kepada kekufuran. Na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan daripada kesalahan akidah dan menjadi orang-orang yang berfaham yang benar, iman kepada rukun iman, dan juga memahami keimanan kepada malaikat Allah sebenar-benarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.